Bapak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini, acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Kepala Bagian Organisasi, yang kami hormati Bapak DRS Makmur Marbun MSI selaku narasumber pada acara pagi hari ini, dan yang kami hormati Ibu Kasubag Ibu Subkoordinator Reformasi Birokrasi, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop deregulasi kebijakan pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkat, dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini, yaitu workshop reformasi birokrasi area deregulasi kebijakan. Sebelum memulai acara, untuk diberi kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah pembukaan dan doa dari MC, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Bapak Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta, dan kemudian sesi materi bersama moderator dan Bapak narasumber, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara selanjutnya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta. Kepada Bapak Kris Sarjono Sutejo, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Makmur Marbun, MSI,
Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati teman-teman, khususnya kepala-kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta atau yang mewakili pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkanlah kami manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin yang diberikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga bisa bertemu, berkumpul kembali, meskipun dalam bentuk Zoom, dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya kepada Bapak Dr. Andes Makmur Marbun, MSI, yang kami hormati. Jadi mungkin perlu kami sedikit laporan kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya di pemerintah Kota Yogyakarta, di mana untuk capaian nilai secara keseluruhan mungkin sudah cukup lumayan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu kami kuatkan, khususnya terkait dengan bidang deregulasi hukum atau deregulasi birokrasi, di mana hal-hal ini juga menyangkut kaitannya dengan posisi Wali Kota Yogyakarta khususnya, di mana kita sekarang dalam posisi dijabat oleh penjabat atau PJ, sehingga beberapa hal yang terkait dengan produk hukum ini kami harus agak sedikit lebih panjang, karena kami juga masih harus mendapatkan izin rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, terkait dengan ini, mungkin yang pertama kali kami suwun kepada Bapak Marbun selaku narasumber, nyundere kami diparingi ilmu bagaimana sebaiknya kita bisa mencapai hal-hal terkait dengan produk-produk hukum ini supaya bisa benar-benar maksimal, benar-benar sesuai dengan aturan yang ada khususnya di pemerintah Republik Indonesia secara umum. Yang kedua, kami mohon mungkin nanti pada saatnya seandainya kami harus ngerepoti ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan semacam rekomendasi, kami mohon benar-benar bisa difasilitasi dan diparingi petunjuk kira-kira kita kurang apa dan sebagainya dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, karena event ini merupakan event yang sangat penting bagi kami, khususnya terkait dengan reformasi birokrasi di pemerintah Kota Yogyakarta, kami minta kepada seluruh perangkat daerah untuk benar-benar bisa mencermati semua yang diberikan atau ilmu yang diberikan oleh Pak Marbun ini nanti benar-benar bisa dicermati, bisa dilaksanakan, dan bisa direalisasikan di Kota Yogyakarta. Semuanya demi capaian reformasi birokrasi khususnya yang ada di Kota Yogyakarta ini nanti benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang kami aturkan. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kota Yogyakarta, atas nama Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta, kepada Bapak Dr. Andes Makmur Marbun, MSI, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya, dan kami mohon beri kami ilmu, sehingga ilmu itu nanti insya Allah benar-benar bisa kita terapkan di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop reformasi birokrasi area deregulasi kebijakan dengan tema kebijakan simplifikasi produk hukum daerah, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah sesuai dengan Permendagri nomor 80 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asisten Administrasi Umum telah memberikan sambutan.
Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu berdiskusi yang akan dipimpin atau didampingi oleh moderator kita, yaitu Ibu Kepala Bagian Organisasi, Ibu Patricia Henidian Anitasari SHM bersama dengan Bapak narasumber, Bapak DRS Makmur Marbun MSI. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Kepala Bagian Organisasi untuk memimpin diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Ayu. Mohon izin Pak Asisten untuk memandu diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita. Terima kasih Pak Makmur Marbun yang sudah berkenan hadir dalam acara virtual untuk diskusi pada pagi hari ini berkaitan dengan tema yang kita ambil adalah workshop reformasi birokrasi, khususnya di area deregulasi kebijakan yang lebar. Bapak Asisten Administrasi Umum menyampaikan bagaimana kondisi kebijakan yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, dan juga dengan adanya penjabat wali kota yang saat ini memimpin Kota Yogyakarta, tentunya proses untuk penyusunan produk hukum ini berbeda dengan sebelumnya. Nah, pada sesi pagi hari ini sudah hadir bersama kita semuanya yang terhormat Bapak Dr. Andes Makmur Marbun MSI. Beliau adalah Direktur Produk Hukum Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk itu nanti di sesi ini kita manfaatkan sesi yang luar biasa di pagi hari ini dengan kehadiran Pak Marbun. Monggo nanti dari OPD kita bisa saling berdiskusi apa yang sudah disampaikan Pak Marbun nanti untuk kaitannya dengan keberhasilan atau peningkatan produk hukum di pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk itu tidak berlama-lama, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Marbun untuk menyampaikan paparan mengenai kebijakan simplifikasi produk hukum daerah. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Marbun. Sumangga Bapak. Oke, tes. Sudah bisa dengar suara saya? Ya, bagus Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin nih saya nih posisi di Bali. Ini ada yang lambang Provinsi Bali ya. Jadi kebetulan saya ada bersama tim ada ditugaskan Pak Menteri ke Provinsi Bali terkait dengan penataan kelembagaan regulasi terkait dengan keberadaan urusan pencatatan sipil. Kami ada 5 direktur hadir di sini. Ini provinsi yang kedua, nanti ada lagi provinsi yang ketiga. Nah, tadi saya minta izin kepada teman-teman supaya saya bisa meninggalkan ruang rapat dulu untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir. Sekini ada sekitar 76 peserta ya yang saya lihat di layar ini yang mungkin berdiskusi dengan kita mungkin di pagi hari ini. Yang pertama saya Pak Marbun, Direktur Produk Hukum Daerah. Tentunya mungkin bagi teman-teman di Provinsi Jogja sudah nggak asing karena saya dulu kan terkait dengan PP 18 2016 itu kan kita kemarin sudah mencoba menata kelembagaannya. Saya waktu 4 tahun di kelembagaan menata kelembagaan di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mencoba ya kita kaitannya bagaimana kita menata regulasi dalam arti bagaimana salah satu prioritas kerja Pak Presiden itu terkait dengan simplifikasi regulasi. Nah,
Kalau kita bicara dengan perangkat daerah, tentunya kan itu nanti ada satu amanat yang membuat di sana itu satu namanya perda. Perda itu apa sih yang dasar hukumnya? Dasar perda itu apa sih? Dari mana sih menjadi perda itu dianggap salah satu yang memaksa, yang mengatur masyarakat? Karena jelas diatur di dalam Undang-Undang 1945 loh ya. Undang-Undang 1945 menjadi dasarnya ya Pak Moderator ya di sini, bahwa ini kuat. Perda itu betul-betul karena memang bagaimana daerah dan provinsi, kabupaten, kota untuk mencoba melakukan mengatur urusan pemerintahan menurut azas otonomi tersebut, sehingga dibuatlah salah satu regulasi yang disebutkan namanya perda. Jadi perda itu sangat kuat, artinya kan kalau kita mau lihat acuannya itu Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga perda itu dalam pembuatannya pun memang melalui tahapan-tahapan yang sangat luar biasa. Tidak bisa dinyatakan perda itu, malah justru kalau saya melihat sekarang setelah saya Direktur Hukum Daerah, malah perda itu sangat alot pembahasannya. Karena kenapa? Di situ terjadi apa namanya komunikasi yang intens antara siapa dua penyelenggara urusan pemerintahan daerah itu perda dengan kepala daerah. Nah, karena kenapa? Misi yang ada di sana, proses politiknya juga ada di sana, sehingga memang menjadi apa namanya dianggap itu perda itu kekuatan hukumnya sangat tinggi dan memaksa, dan bisa itu diberikan sanksi, ada sanksi misalnya sanksi pidana. Nah, Ibu, kenapa itu dibuat? Sebenarnya kita kan melihat bahwa kalau kita lihat Indonesia ini kan sekarang kan ada 37 provinsi ya. Kabupaten ada 415, kota ini 95, salah satu di sana kota Yogyakarta. Nah, dilihat daripada kecamatan dengan desa ini kan sangat luar biasa, sangat luas Indonesia ini struktur pemerintahannya. Sehingga apakah memang sanggup pemerintah pusat untuk directly untuk mengatur? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa mengatur yang sedemikian banyaknya ini. Nah, sehingga kita buatlah namanya di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 23 2014 itu peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibuat di sana. Nah, harusnya sebenarnya pemerintah provinsi ini memposisikan diri dia sebagai binwas umum dengan binwas teknis. Dicatat ya, binwas umum dan binwas teknis. Artinya seluruh aktivitas yang memang harus dilakukan di kabupaten kota, harusnya gubernur bisa sebagai wakil pemerintah pusat itu bisa mewadahi. Tidak seperti sekarang ini memang semua datang ke Jakarta, ke kementerian terus bertanya. Nah, sekarang sehingga penguatan kemarin kita keluarkan lagi kemarin PP 19 2022 itu bagaimana penguatan daripada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sudah diatur itu di Undang-Undang 23, dasar hukumnya kuat. Nah, kita bicara masuk ke terkait dengan apa yang mau kita coba diskusikan hari ini. Salah satu prioritas kerja dari Pak Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yaitu bagaimana kita mencoba menerjemahkan simplifikasi regulasi. Simplifikasi regulasi ini sebenarnya sudah diawali, artinya sudah jelas, dasar kuat hukumnya sudah jelas, sudah diawali dengan Undang-Undang 11 2020. Sudah jelas diatur di sana. Bayangkan ada sekitar 79 undang-undang dijadikan jadi satu. Jadi saya terus terang sudah sudah melaksanakan itu terkait dengan di provinsi kabupaten provinsi seluruh Indonesia. Contoh, kemarin itu setelah PSO transformasi jabatan struktural ke fungsional, setelah ada PSO mempengaruhi struktur atau SOTK di provinsi, hampir seluruh provinsi itu membuat SOTK-nya yang tadinya itu satu SOTK per dinas, sekarang cukup satu. Jadi itu provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, seluruh itu hanya satu pergub, yang tadinya itu 51 pergub. Jadi artinya teman-teman dari Kota Jogja pun harus menginisiasi apa yang sudah kita buat. Jadi artinya tidak lagi kita sekarang berlomba-lomba membuat jumlah daripada, tidak lagi dilihat daripada kinerja kita, jumlahnya produk hukum yang dikeluarkan, jumlahnya perkada, jumlahnya tidak di sana, tetapi efektivitas, efisiensi ataupun kualitas daripada regulasi tersebut. Tolong catat ya. Makanya Pak Presiden menyampaikan, buat apa sih berlomba-lomba membuat perda?
Buat apa berlomba-lomba menjadi pergub, perkada, kalau memang itu menjadi antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Presiden, menyatakan kenapa sekarang ini birokrasi kita itu lambat. Lambat sekali. Kalau dikatakan tidak berkembang, tidak mungkin berkembang, berjalan, tapi lambat dibandingkan dengan negara lain. Sehingga kita kemarin mencoba melihat inovasi global inovasi di dunia ini, kita masih nomor 81 dari 135. Apa yang membuat itu? Yaitu kita sangat sulit untuk membuat satu regulasi, membuat satu bagaimana penyederhanaan cara kerja, metode kerja. Nah, saya terus terang, walaupun saya belum ada genap 2 tahun menjadi Direktur Produk Hukum Daerah, saya sudah mengeluarkan satu inovasi yang harus menjadi acuan untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota itu IPERDA. Nanti saya jelaskan IPERDA itu dari mana. Artinya, sekarang tadi disampaikan moderator dengan Pak Sekda tadi, bagaimana dengan kondisi sekarang daerah sekarang, kondisi sekarang ini memang di sana banyak penjabat. Dengan bagaimana percepatan regulasinya. Nah, saya sudah sampaikan itu kepada teman-teman di provinsi, kabupaten, kota terkait dengan regulasi yang mengatur. Permendagri yang masih yang mengatur. PP 49 juga mengatur keterbatasan atau pembatasan kewenangan dari penjabat kepala daerah itu diatur di bidang mana yang tidak bisa dilakukan tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Nah, kenapa itu dilakukan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus mencoba men-survey ke belakang. Apakah memang penjabat ini kewenangannya sama? Sebenarnya melaksanakan tugas iya, tetapi bagaimana yang selama ini menganggap kepala daerah itu harus proses politik. Nah, sekarang diangkat, ditunjuk. Nah, bagaimana dia untuk menjadi full power kepada DPRD sehingga memang kalau pembahasan terkait dengan beberapa perda yang strategis itu memang harus minta izin kepada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Sama dengan pengaturan ataupun melakukan mutasi ataupun kelembagaan. Nah, ini jangan dibuat menjadi suatu hambatan. Saya minta tidak dibuat menjadi satu hambatan. Justru ini kita pakai menjadi bagaimana mensiasati ini untuk mempercepatan. Sekarang dari Provinsi Yogyakarta, Kota Yogyakarta, dari Kota Yogyakarta, saya sampaikan kemarin ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, jangan menjadi ada sesuatu yang menghambat. Pokoknya begitu hari ini pun minta izin kepada kita untuk persetujuan melalui IPERDA, hari itu pun bisa kita proses. Kemarin kan sudah banyak yang disampaikan ya dari Kabak Hukum Kota Yogyakarta. Jangan sekali-sekali mengeluh, oh kita rantainya panjang, ininya panjang. Iya betul, tetapi kita sedang membuat sebenarnya regulasi percepatan. Tapi untuk saat ini sekarang karena memang dasar hukumnya masih belum dicabut, sehingga bagaimana kita mensiasati percepatan itu dilakukan. Percepatan dilakukan hari itu pun disampaikan baik aplikasi yang kita buat itu harus selesai. Nah, untuk itu simplifikasi regulasi yang memang kemarin kita coba menjadi salah satu yang menjadi salah satu prioritas. Sebenarnya kita memahami adanya sekarang regulasi di daerah itu di provinsi, kabupaten, kota yang tidak implementatif. Tidak implementatif. Bapak cek Bapak dan Ibu cek sekarang. Jangan-jangan regulasi yang Ibu bikin 20 tahun yang lalu masih bercokol, masih ada. Cek satu persatu. Kabak Hukum saya minta. Makanya setelah keluarnya Undang-Undang 11 2020, kita minta seluruh provinsi, kabupaten, kota melakukan review. Review apa? Terkait dengan produk hukum di daerah. Karena ada beberapa yang sudah expired sebenarnya yang tidak bisa lagi. Nah, tetapi ini kan tidak pernah dilakukan. Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang 11 2020, kita dipaksa untuk melakukan review terkait dengan keberadaan seluruh produk hukum di daerah. Nah, untuk itu, bagaimana produk hukum daerah tersebut itu bisa mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah? Kan ini sebenarnya. Bapak dan Ibu kan membuat regulasi di daerah. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kan itu kan urusan konkuren yang 32 urusan konkuren itu kan dibagi mana sih kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Kan seperti itu. Nah, itu sudah diterjemahkan di dalam apa? Dalam kebijakan daerah. Ya kalau memang itu harus mengikat, dikeluarkan perda. Kalau itu namanya perkada, itulah namanya produk hukum daerah yang kebijakan daerah yang dibuat. Nah, sebenarnya tujuan itu
tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan daya saingnya. Itu yang dikembangkan terkait dengan 32 urusan konkuren tersebut. Nah, untuk itu, apa yang dilakukan supaya ini tercapai? Tentunya kunci dari penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, ya memang harus ada peningkatan kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Karena tadi kita sampaikan bahwa unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu DPRD dengan kepala daerah. Baru kapasitas dari pimpinan perangkat daerah. Bagaimana pimpinan perangkat daerah itu bisa menerjemahkan percepatan terkait dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat apabila masing-masing pimpinan perangkat daerah itu tidak memahami tugas apa yang mau dilakukan. Nah, ini harus punya. Jadi kita tidak boleh berhenti dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Bisa saja ilmunya, saya alumni dari UGM ya. Mungkin ilmu yang saya dapat dulu waktu saya S2 di kebijakan publik dulu, sekarang sudah ketinggalan zaman. Nah, oleh karena itu pimpinan perangkat daerah harus mulai belajar apa sih yang harus dibuat sekarang. Contoh, bagaimana kita mensiasati sekarang banyaknya regulasi perda dengan undang-undang atau PP yang mengamanatkan percepatan regulasi di daerah. Kalau kita tidak mumpuni dari si kapasitas, lah kita harus punya cara bagaimana menerjemahkan selesai supaya tidak terjadi loss fiskal umpamanya. Kemarin kita dihadapi dengan PBG yang kemarin itu. Sebelum ada Undang-Undang 1 2022. Lah kita kan hampir daerah, banyak sekali daerah mengeluh karena mereka kan loss fiskal. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang Bapak dan Ibu akan buat dalam satu regulasi, ya ini 32 urusan konkuren ini. Artinya Bapak dan Ibu jangan membuat kebijakan daerah yang tidak menjadi kewenangan. Contoh kemarin itu banyak yang kita kembalikan. Yang itu urusan absolut, ya tidak tugasnya Bapak dan Ibu. Karena nanti dikaitkan juga di dalam Permendagri 90 2019. Jadi artinya regulasi yang Bapak kemarin kan ada beberapa yang memaksakan dibuat perdanya. Saya bilang, lah ini nggak bisa. Oke, diturunkan ke Pergub. Diturunkan ke Pergub, toh juga nggak bisa. Mana bisa penganggarannya dari mana? Kan sudah dikunci di sana. Jadi artinya anggaran dan program itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi kewenangan daripada daerah tersebut. Gitu. Jadi jangan karena memang itu visi misi daripada kepala daerah ataupun anggota DPRD yang menjadi itu dipaksakan dengan ini, sehingga saya tidak mau sampaikan apabila sudah dibuatkan dalam Perda tidak selesai. Sehingga dari awal, nanti saya jelaskan, dari awal pembentukan regulasi di daerah sudah menganalisis apakah betul rancangan perda atau rancangan perkada itu sudah bisa menjawab kebutuhan daerah, dan bahkan sebaliknya. Sehingga nanti di pembahasan itu tidak mengalami kesulitan, malah justru di pembahasannya tidak kunjung selesai, malah ada yang ditarik, malah ada lagi yang berulang tahun tidak selesai rancangan perda. Nanti dicek seluruh Indonesia. Perda yang sudah dibuat, dan bahkan itu ada nyaris ada beberapa yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Sementara perda itu berlaku 1 tahun anggaran, diingat ya, 1 tahun anggaran. Perda perkada itu berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Nah, sehingga saya tidak mau mendengar lagi ada rancangan perda, rancangan perda yang ditarik dari perangkat daerah karena memang tidak mampu menerjemahkan, tidak mampu meneruskan apa yang akan dibahas. Karena kenapa? Ya mungkin waktu menentukan perdanya tidak dianalisis dengan baik. Tidak dilihat mana ini yang dibuat, sehingga asal masukkan saja dulu. Sementara apabila sudah ditarik, ya tidak bisa lagi diusulkan untuk tahun anggaran tersebut. Nah, oleh karena itu, saya sudah membuat sistem juga, nanti saya jelaskan, identifikasi kebutuhan perda dan analis kebutuhan perda dan perkada, sudah ada instrumen di IPerda yang kita buat. Artinya Bapak dan Ibu bekerja dengan sistem, tidak bekerja dengan pakai rasa. Tidak bekerja dengan insting, bekerja dengan instrumen yang sudah kita buat. Saya selaku produk hukum di daerah, membina pembentukan produk di daerah, harus terukur sebenarnya perda ini manfaatnya sejauh mana. Sekarang kita lagi tidak melihat dari jumlah perda yang dikeluarkan, tidak.
tetapi melihat daripada kualitas daripada perda tersebut menjawab nggak kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan pelaku usaha di daerah. Itu yang Bapak dan Ibu harus camkan. Karena kalau dulu kita mengejar dan bahkan ada perda yang sudah selesai 5 tahun, perkadanya tidak kunjung selesai. Karena kenapa kesulitan membuat di situ? Sementara perda itu luar biasa mahalnya. Dari rancangannya, pembahasannya, dari studi bandingnya, kebijakan macam-macam itu. Jadi Bapak dan Ibu saya tekankan, sekarang kita akan membuat, Pak Menteri sarankan, membuat perda dan perkada harus murah, cepat, tepat, dan punya ada manfaatnya, nilai manfaatnya itu dirasakan masyarakat. Jangan sampai perda yang Bapak buat tersebut malah justru menyengsarakan masyarakat. Dan bahkan masyarakat turun ke jalan. Karena Bapak dan Ibu waktu membahasnya tidak melibatkan stakeholder. Tidak melibatkan masyarakat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu Bapak dan Ibu saya hormati, saya minta pemerintah kemitra sejajaran itu harus dibuat. Nah, untuk itu fungsi dari DPRD, yaitu ada 3 fungsi legislasi dengan anggaran dengan pengawasan ini. Itu harus Bapak dan Ibu karena itu nanti fungsi legislasi itu dilihat dari bagaimana penyelesaian dari regulasi ataupun perda yang ditetapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana koordinasi Pemda dalam rangka pembentukan produk hukum daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memang sudah diatur di dalam pasal 373 tersebut sebagai binwas umum di materi terkait dengan kebijakan di daerah. Menteri Dalam Negeri untuk provinsi, kabupaten, kota. Perda diatur di mana sudah jelas, sudah itu. Nah, kedua, materi muatannya harus dilakukan. Nah, yang ingin saya tekankan, mekanisme pembentukan peraturan daerah itu memang ini sudah diatur, ada dasarnya diatur di dalam Undang-Undang 23 2015 dengan Permendagri 80 dan Permendagri 120 2018. Dari aspek mana? Dari perencanaan sampai nanti pengundangan. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lewati supaya nanti tidak cacat hukum. Nah, untuk itu bagaimana kemarin kita mencoba di dalam IPERDA kan apabila daerah itu mau membentuk peraturan daerah dilakukan dengan identifikasi kebutuhan perda, analis kebutuhan perda, itulah dibuat di perda. Nanti saya jelaskan. Ini sudah ada sistemnya ini, Bapak dan Ibu, sampai nanti pembahasannya. Nah, untuk itu tadi disampaikan bagaimana peran gubernur terkait dengan pembinaan perlu. Nah, yang kita minta kepada provinsi memang untuk seluruh kabupaten kota di wilayah provinsinya harus dia bisa melakukan pembinaan dari aspek mana pembentukan regulasi di daerah. Nah, kedudukannya kenapa yang kita buat? Karena kenapa? Yaitu satu menjawab tentang kendali dan melaksanakan tugas dan bagaimana koordinasi vertikal di daerah. Nah, untuk itu tugasnya sudah jelas. Jadi sehingga kita disampaikan apakah kami harus ke Jakarta? Saya pikir ke Jakarta tidak perlu, hanya memang ke gubernur, tapi terkait dengan daerah yang penjabat kepala daerahnya memang sebelum sebelum ditandatangani memang ada persetujuan ataupun perda yang dianggap sangat strategis itu kan yang inisiasi baru itu harus minta persetujuan Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini kita sampaikan kepada provinsi ada beberapa memang yang menjadi tugas mereka terkait dengan identifikasi perda dan perkada yang yang terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, apa yang kita lakukan? Undang-Undang 11 2020 kemarin kita sudah sampaikan di dalam surat kita pada Maret 2021 supaya dilakukan identifikasi dan integrasi dan perencanaan penambahan propam-perda di luar propam-perda yang sudah ditetapkan. Karena ada amanat daripada undang-undang ataupun ada percepatan dan pelaksanaan sampai dengan alokasi anggarannya seperti apa. Ini yang kita sudah minta kepada daerah. Nah, terkait dengan terkait dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, kemarin kita lihat ini daerah provinsi Jogja ya. Sekarang ini ada kota Yogyakarta. Nah, kemarin itu ada 36 perda yang terdampak. 36 perda yang terdampak itu menurut saya sudah harus dijawab. Bisa saja nanti itu bisa dilakukan simplifikasi, dirumpunkan.
Artinya kan tadi disampaikan tadi perkada saja di provinsi terkait dengan SOTK yang tadinya 51 cukup satu perkada. Artinya ini lebih mudah, lebih cepat. Jadi kita tidak lagi membahas seluruh dinas ini membahas dinas ini anggarannya luar biasa. Nah, untuk itu Undang-Undang 11 2020 sudah mengamanatkan itu. Nah, untuk itu yang Bapak harus prioritaskan sekarang bagaimana memberikan percepatan, kemudahan berinvestasi di daerah. Ini kan sudah ada nih indikatornya ada di sini. Karena kita kemarin masuk di peringkat 73, Pak Presiden mengharapkan kita harus masuk di peringkat 40. Apa yang dilakukan? Yaitu regulasi kemudahan untuk kemudahan berinvestasi di daerah. Masyarakat itu diberi kemudahan. Itulah tugas Bapak dan Ibu membuat regulasi percepatan berusaha di daerah. Kalau tadi sampaikan tadi, apa kaitannya dengan Undang-Undang 11 2020? Saya sampai hari ini kita sudah mengeluarkan 49 PP dan 6 Perpres. Semuanya tujuannya mendorong investasi, mempermudah berinvestasi di daerah. Sehingga di MPTSP kemarin yang kita minta itu kan sudah ada OSS. Harapan kita memang tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Karena itu kan sudah jelas, sudah ada kejelasan. Inti daripada Undang-Undang 11 2020 itu ada kepastian penyelesaian perizinan di daerah, berusaha di daerah. Dan ini Mendagri kita pun sudah disampaikan di Mendagri 68 2021. Nah, untuk itu akselerasi yang harus Bapak lakukan segera, yaitu tadi sudah ada surat edaran Mendagri untuk Bapak dan Ibu yang segera Ibu harus lakukan nanti melaporkan kepada kita. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan banyaknya regulasi yang tumpang tindih, ya kemarin kan sampaikan ada sekitar 17.000 lebih nih, 17.222 perda dengan perkada di seluruh Indonesia yang memang terdampak, yang harus diperbaiki, disesuaikan. Nah, untuk itu kemarin kita minta akselerasinya bagaimana. Nah, kita minta kepada teman-teman baik itu di Propemperda, provinsi, ketua Bapemperda provinsi, kabupaten kota, supaya melakukan penambahan Propemperda di luar Propemperda yang sudah ditetapkan, karena ada beberapa perda yang memang segera dilakukan. Nanti saya jelaskan mana-mana saja perda yang menjadi prioritas, yaitu umpamanya RT RW, PTKA, dan lagi masalah pajak retribusi PBG yang kemarinnya disatukan. Belum lagi masalah DMPTC banyak sekali. Nah, ini memang yang kita minta kepada Bapak dan Ibu, segera ini dilakukan. Terkait dengan hadirnya Undang-Undang 1 2022, ya memang ada batasan waktu yang diberikan. Yang tadinya masih memakai IMB masih dimungkinkan sampai dengan 2 tahun batasannya dilakukan, sehingga Bapak dan Ibu harus segera melakukan penyesuaiannya. Nah, untuk itu bagaimana kita mempercepat regulasi terutama salah satu yang dihadapi teman-teman sekarang provinsi kabupaten kota, percepatan dari Undang-Undang 1 2020 tersebut, 22 HKPD. Nah, memang kemarin kita minta supaya diawali di tahun 2022 ini sudah menentukan di Propemperdanya. Karena nanti 4 Januari 2024 ini kan sudah berlaku semua, tidak ada lagi istilah loss fiskal yang dihadapi Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin waktu saya pertemuan dengan provinsi, memang salah satu yang menjadi basic untuk pembangunan perizinan itu yaitu RT RW. Nah, kemarin saya minta ke provinsi, RT RW provinsi harus segera didorong untuk segera. Saya kemarin ke Kementerian ATR supaya didorong segera, supaya RT RW kabupaten kota dan RDTR itu bisa inline dengan apa yang sudah dibahas di dalam RT RW provinsi. Dan saya minta kemarin kepada pemerintah provinsi Jogja supaya dalam pembahasan RT RW provinsi sudah melibatkan kabupaten kota di provinsi Jogja supaya apa yang dibahas itu inline dengan apa yang akan diatur nanti di perubahan RT RW kabupaten kota, amanat daripada PP 21 2021 tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa saya ingatkan kembali, walaupun surat edaran kemarin itu 4 Menteri itu kita keluarkan, tetapi itu kan ada batasan waktu yang harus segera. 4 Januari 2024 semua harus sudah menyatukan satu perda.
Walaupun kemarin kalau ditanya, oh Pak Dir, kan belum keluar PP amanat daripada Undang-Undang 1 dari sudah hampir selesai, tetapi membahasnya itu tidak perlu menunggu apa PP, tapi nanti besarannya memang ada di PP. Nah, tapi aturannya itu bisa dengan Undang-Undang 1 2022 tersebut yang menjadi dasar. Nah, salah satu juga yang dikawal oleh kita semua terkait dengan prioritas nasional terkait dengan pemenuhan 1 juta rumah yang menjadi prioritas daripada Pak Presiden, yaitu ada di Bantul dan Sleman yang menjadi prioritas. Nah, IPERDA ini kita minta satu tools untuk membantu Bapak dan Ibu untuk mempercepat prosesnya ini. Jadi sekarang kalau dari kabupaten, dari kota Yogyakarta mengirimkan persetujuan ke Menteri Dalam Negeri untuk pembahasan ataupun persetujuan tangan, tidak perlu repot, tidak perlu datang. Saya nggak pernah datang. Saya belum pernah menerima pejabat dari kota Jogja ya. Kalau nggak salah, saya sengaja saya tidak mau, langsung aja dikirim melalui IPERDA. IPERDA itu hari ini pun jam berapapun sampai ke kita, dan saya pun walaupun saya ada di luar kota bisa semua terlaksana dengan baik. Tidak ada. Mungkin Kabak hukumnya bisa menjawab apakah ada kesulitan yang Bapak hadapi, silakan sampaikan kepada saya supaya saya kan bisa nanti percepat. Tapi prinsip bagi kami apabila ada persetujuan disampaikan oleh seluruh penjabat kepala daerah sekarang itu, hari itu pun setelah kita selesaikan. Tidak ada. Jadi jangan dibuat menjadi suatu persoalan yang hambatan. Tidak. Kecepatan dan ketepatan itu harus menjadi ini. Karena kenapa? Ini kan Bapak dan Ibu hanya memakai semua persiapan semua yang dibutuhkan terkait dengan server dan ininya kita sudah siapkan semua. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu tidak mengeluh dengan kondisi yang ada. Kalau ada masalah silakan sampaikan kepada saya supaya saya kan bisa melakukan percepatan. Artinya bisa Bapak tracking prosesnya dari mana. Karena ini kemarin dalam IPERDA ini kan sudah sampaikan ada berapa 9 tools yang menjadi percepatan daripada penyelesaian dari IPERDA. IPERDA ini kan tidak memerlukan uang, tidak memerlukan biaya, cukup Bapak memanfaatkan apa yang sudah kita buat. Harapan saya seluruh terutama dengan IPERDA di IPERDA itu ada analis kebutuhan perda, ya, indeks kepatuhan daerah itu sudah ada di dalam dalam IPERDA tersebut. Sudah ada ini semua, tinggal Bapak pakai seperti apa yang dilakukan. Artinya sekarang persetujuan pun kan sudah Bapak lakukan sekarang dengan materi. Registrasi pun saya minta dari norek yang diminta dari ke provinsi dan kabupaten kota cukup dikirim melalui melalui IPERDA. Tidak ada lagi face to face yang mengatur harus ketemu dengan saya, ketemu dengan pejabatnya. Tidak, semua bekerja dengan by system yang mempercepat kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa sampaikan ke Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan karena waktunya dibatasi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marbun pencerahannya. Jadi tadi teman-teman semuanya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Marbun bahwa walaupun kita sekarang ini dijabat oleh penjabat wali kota, tetapi untuk proses persetujuan rancangan peraturan daerah sudah menggunakan aplikasi sehingga tidak terhambat. Jadi terima kasih sekali komitmen dari Kemendagri untuk kita di daerah, bagaimana proses untuk segera menyelesaikan beberapa rancangan kebijakan yang sudah kita agendakan. Nah, tadi juga disampaikan bagaimana dari simplifikasi hukum. Sangat jelas di situ dijelaskan oleh Pak Marbun peran dari pemerintah kota untuk segera mensimplifikasikan regulasi. Ya. Jadi ini menjadi catatan kita bersama. Kita lihat bareng-bareng di seluruh OPD regulasi-regulasi yang sudah lama, apakah masih tetap berlaku atau tidak, harus kita review kembali. Begitu tadi kalau saya tidak salah menangkap dari simplifikasi regulasi yang disampaikan Pak Marbun. Nah, untuk itu silahkan saya buka 3 penanya terlebih dahulu untuk bertanya kepada narasumber. Mungkin prioritas pertama dari bagian hukum terlebih dahulu. Pak Kabag Hukum atau salah satu subkoor atau kasubagnya, silahkan. Saya prioritaskan untuk bagian hukum, nanti baru teman-teman OPD yang lainnya. Bu Eni mohon izin untuk silahkan Mas Iko. Burung diskusi pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih
Yang terhormat Pak Direktur, Produk Hukum, Pak Marbun, Bapak Organisasi, Bu Eni, dan teman-teman semuanya. Mungkin yang pertama saya mau menginformasikan berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Marbun, baik simplifikasi produk hukum, pemerintah Kota Jakarta saat ini telah melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan prioritas untuk memasukkan Propemperda dan Propemperkada itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang 11 tahun 2020, kemudian beserta PPPP peraturan pelaksanaannya itu sudah kita jalankan. Ada beberapa produk perda yang sudah ditetapkan dan sedang dibahas bersama DPRD dan kemudian sedang disusun oleh OPD. Itu sudah kita laksanakan. Komunikasi bersama Pemda DIY melalui Biro Hukum dan Kemendagri juga sudah kita laksanakan juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun pusat. Kita selalu dimonitoring oleh Direktorat Produk Hukum. Ini kami juga melakukan laporan tabel-tabel tindak lanjut dari Perda maupun Perkada. Ini juga sudah kita lakukan. Dalam hal ini, Kota untuk saat ini tetap berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang ada di pemerintah pusat dalam hal penyusunan produk hukum, baik Perda maupun untuk Propemperkada dan Propemperda sudah kita buat. Jadi memang ada beberapa daerah yang memang belum sempat membuat Propemperkada. Ini di Kota Yogyakarta sudah ada Propemperkada. Di tahun 2022 ini ada sekitar 170 perwal yang akan disusun di tahun ini. Mungkin dari penjelasannya Pak Direktur tadi, bagian hukum nanti akan menyaring kembali jumlah dari perwal yang sudah diajukan OPD. Sekiranya nanti bisa digabungkan antara produk satu dengan produk yang lain, ini bentuk simplifikasi dari pemerintah kota untuk menggabungkan sehingga nanti jumlah perwalnya tidak begitu banyak. Kemudian yang kedua juga adapun OPD yang bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan dengan aturan pusat itu sudah lengkap dan tidak perlu dilengkapi, maka deregulasi terhadap perwal itu kita minimalisir sehingga jumlahnya juga bisa kita batasi. Yang selanjutnya memang kami juga terkait dengan tindak lanjut Undang-Undang Pajak Retribusi, tadi sudah disampaikan Pak Direktur bahwa ada 36 perda yang berdampak di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Undang-Undang Pajak dan Retribusi. Ini nanti kebanyakan dari 36 itu kami simplifikasi di aturan pajak retribusi ini yang banyak untuk digabungkan. Sehingga nanti jumlah perda yang dihasilkan lebih sedikit dari perda-perda sebelumnya, namun tidak mengurangi substansi maupun pelaksanaan di dalam kebutuhan masyarakat terkait dengan penyusunan produk hukum. Oke. Mungkin satu pertanyaan Pak Direktur, jadi selain apa yang sudah kita lakukan di pemerintah kota, mungkin ada tips maupun metode yang bisa kita klasterisasi dalam hal inventarisasi produk hukum yang ada di daerah ini dapat dimulai dari mana, karena memang OPD masih melakukan review itu awalnya dari mana masih ada yang bingung, ada yang sudah paham. Mungkin dari penjelasan Pak Direktur nanti ke kami pemerintah kota lebih bisa memudahkan dalam melakukan klasterisasi maupun prioritas untuk pembahasan baik perda maupun perwal. Mungkin itu dulu Bu Heni yang dapat kami sampaikan, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin dapat menyambung. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Siko. Satu lagi silahkan dari OPD sebelum ditanggapi Pak Marbun. Ada dari Saya Mbak Eni. Oh nggih, monggo Mas Nindya, Pak Kabag Hukum. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marbun, terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas banyak nasihatnya. Dari Kota Yogyakarta, ini saya sampaikan tidak banyak. Terima kasih adanya e-Perda, Pak Direktur. E-Perda sangat membantu kami, baik dari sisi kepastian terkait berkas apa saja yang harus kami masukkan, dan kepastian akan waktu. Ini yang selalu menjadi permasalahan di daerah. Nah, terkait dengan waktu, sudah kami buktikan sendiri, Pak, bahwa memang benar tidak terlalu lama. Walaupun kalau meleset ya 1 hari 2 hari lah, itu wajar karena memang apa namanya sistem karena tidak selalu apa namanya operatornya stay di situ. Nah, ini kami maklumi. Tetapi pada dasarnya kami sangat mengapresiasi adanya e-Perda ini, sehingga kami jadi jelas time limit kalau ada pertanyaan baik dari atasan, dari dewan maupun dari masyarakat. Itu yang pertama terkait dengan e-Perda. Terus yang kedua terkait simplifikasi, Pak. Untuk Perda, alhamdulillah kami sudah menerapkan, dan ini sudah kami pegang secara kencang ya, sehingga kami bisa menerapkan baik itu ke OPD maupun ke teman-teman dewan sudah kami pahamkan. Tetapi untuk yang perkada ini yang agak susah, karena penyusunan propem perkada itu kan biasanya baru kita minta judulnya saja, Pak, dari OPD. Dari OPD kita minta judulnya. Nah, sehingga kita belum tahu kedalaman materi yang akan diatur. Misalkan semacam propem perda, di akhir tahun kita surati OPD yang mau inisiasi untuk mengajukan perda. Nah, untuk propem perkada juga seperti itu, sehingga yang masuk ke kami adalah judul. Dari judul itu akan sangat susah kita menafsirkan apa yang ada di dalamnya. Ini yang salah satu kendala bagi kami. Ternyata dari sekian ratus judul yang masuk, itu ini ternyata bukan perkada, ini harusnya keputusan aja atau nggak perlu ada ini. Nah, ini yang pada perjalanannya ini yang jadinya kayaknya perkadanya sangat banyak, tetapi memang yang urgensi atau yang menjadi perda itu, yang menjadi perkada itu tidak terlalu banyak. Nah, dengan itu yang pertama terkait dengan propem perkada. Yang kedua, selalu ada program yang berjalan dari kementerian, Pak. Misalkan Kementerian Sosial, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, yang mewajibkan daerah membuat aturan, dan aturan itu dengan perkada. Ini yang selalu menyulitkan kami. Kalau bahasa Jawanya itu mak bedunduk, ada harus segera ditetapkan untuk apa, time limitnya sekarang atau time limitnya berapa hari atau berapa bulan lagi. Nah, ini yang menjadi kesusahan bagi kami untuk menghandle permasalahan-permasalahan ini. Nah, ini yang kami mohon maklumnya juga, Bapak, baik dari nanti dari di DIY maupun dari di Kemendagri, bahwa ini kok jadi kemarin nggak ada di propem perkada, sekarang muncul. Nah, ini propem perkadanya juga lucu, Bapak. Ada beberapa kali perubahan terkait dengan program-program yang dari kementerian yang mendadak itu tadi. Ini yang salah satu kesulitan kami. Nah, ini mohon nanti tipsnya seperti apa terkait dengan program-program yang mendadak yang harus diwadahi dengan ketentuan aturan. Ini yang agak sedikit menyulitkan bagi kami. Terus yang selanjutnya terkait dengan perda di luar propem perda. Ini yang kemarin jadi isu hangat di DIY, Pak. Perda di luar propem ini yang ada daerah yang menerapkan, Sleman menerapkan, Pak, tetapi Kota Yogyakarta, teman-teman dewan informasi saja, Pak, tidak menerapkan itu. Jadi semua perda yang dihasilkan ya harus tertuang di dalam propem perda. Ini yang sehingga tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Yogyakarta walaupun on the track, tetapi tidak bisa melaju dengan kencang. Ini yang salah satu bukan kendala, tapi juga bisa dikatakan kendala, karena di pusat dimungkinkan adanya
perda di luar propem, tapi oleh DIY disarankan ya harusnya di dalam propem, dan di teman-teman dewan menangkap itu ya harusnya juga di dalam propem. Nah, ini yang tidak ketemunya, karena Perso sendiri Pak, untuk yang perda pasti ada ikutannya anggaran dan segala macam. Ini yang jadi kesulitan kami untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman di dewan. Jadi itu Pak, sedikit unek-unek yang ada di Kota Yogyakarta terkait dengan kami harus menginventarisir, sudah kami lakukan, dan ini kami bekerja kenceng lah supaya ini semua dapat terlaksana dengan baik. Demikian Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak ada 2 pertanyaan dari Mas Siko dan Mas Ninjo, bagaimana kaitannya dengan klasterisasi produk hukum dan tips untuk simplifikasinya perkada. Silahkan Pak Marbun, waktu sepenuhnya ke Bapak. Oke. Saya pertama mengucapkan terima kasih ya. Kita bisa diskusi ya dengan baik ini. Saya justru Pak Kabak Hukum. Saya ini kok itu ya. Kenapa suaranya itu? Iya Pak, siap. Sebentar. Tes. Sudah jelas ya Pak? Tes. Tes. Kenapa? Tadi bisa. Apa ini kali jangan itu pakai itu. Ini saya agak jauh. Oke. Bisa? Ya, bisa Pak. Bisa. Oke. Sorry. Yang pertama saya Pak Ciko ya. Pak Ciko tadi dengan Pak Kabak Hukum ya. Pertama saya tolong saya minta Pak Kabak Hukum respon itu di medsos ya Pak. Tolong diberikan pencerahan kepada teman-teman yang sekarang hampir 70 sekarang lebih penjabat kepala daerah Pak Kabak Hukum disampaikan kita nggak perlu ragu, kami dari Jogja ini sudah merasakan bagaimana manfaat dari IPERDA tersebut. Karena masih ada Pak sekarang itu dari kabupaten kota itu yang ingin ketemu dengan saya, padahal sampai ke Jakarta nggak akan saya ketemui, gitu loh Pak. Saya minta tolong kota Jogja menjadi kota perubahan, jangan bikin saya malu. Saya kan sekolahnya di Jogja soalnya. Saya sekolahnya di Jogja. Jadi tolong Pak sampaikan kepada teman-teman, bisa di medsos itu disampaikan bahwa terkait dengan persetujuan itu sudah pakailah aplikasi IPERDA yang bagi kami itu sudah kami lakukan, tidak perlu waktu lama, tidak perlu biaya. Sebenarnya saya pada saat kemarin saya buka 24 jam. Tetapi karena sudah masuk ke SOP, harus masuk ke melalui ULA, sehingga diberi waktu sampai jam 16. Kalau saya bilang saya akan buka sebenarnya 24 jam. Karena bagi saya ini kan kebutuhan di daerah Solo. Kalau di saya jam 16, berarti di Papua sana sudah jam berapa? Karena kita ada 3 wilayah yang membuat. Itulah dulu saya. Jadi saya diajarkan dulu di UGM itu, kita harus setiap saat berubah. Jadi orang yang tidak mau berubah berarti akan nanti dihantam oleh zaman. Saya itu Pak Pratik dulu mengajarkan saya dulu dengan Pak Riswanda bahwa kita harus tidak boleh, harus setiap hari melakukan perubahan. Jadi jangan puas dengan apa yang kita capai sekarang. Itu moto yang saya itu. Karena saya dulu di kuliahnya seperti itu disampaikan. Nah, Pak Ciko, tadi kan Anda sampaikan bagaimana kita mencoba melakukan simplifikasi kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi saya sampaikan kan sudah ada sebenarnya saya sampaikan itu analis kebutuhannya seperti apa dulu ya. Jadi sehingga nanti saya tidak mau mendengar lagi ada sekitar berapa perkada. Kalau disampaikan perkada itu tidak selesai dan ditarik, berarti Bapak Kabak Hukum tidak menganalisa itu perkada itu, dan bahkan mungkin perangkat daerah tidak tahu apa yang dilakukan.
saya tidak mau judul. Kalau judul toh yang diberikan, judul itu kan tidak bisa menjamin apa-apa. Jadi kisi-kisi. Contoh, saya akan membuat perkada dengan ini. Ini loh yang diatur. Nanti dilihat apakah memang nanti ada di perda kita sudah ada itu. Jadi analis kebutuhan perda, identifikasi kebutuhan sudah masukkan sistem menjawab. Apakah itu enggak menjadi? Sehingga nanti prioritas yang umpamanya Anda punya 175 perkada. Nanti ketahuan berapa sih yang bisa disimplifikasi dan ini loh yang penting. Coba, saya minta kolaborasi dengan teman-teman di Sekwan. Kemarin Pak Sekwan sampaikan kemarin Pak Sekwan, bisa kalian kolaborasi memakai itu, walaupun sekarang PIC-nya kita tidak kasih ke Sekwan, tetapi Kabah Hukum harus berkolaborasi memakai itu, sehingga ketahuan nanti, oh ini loh yang diperlukan. Jadi jangan pakai insting Pak Jiko dengan Pak Kabah Hukum. Kalau pakai insting, ya kita nggak bisa. Insting itu kan rasa itu kan kadang-kadang rasa itu kan tidak bisa menjamin sejak mana efektivitasnya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada. Nah, mana-mana saja sih yang diperlukan kan seperti itu tadi. Sekarang saya tanya. Sekarang akibat dari reformasi birokrasi itu sudah selesai belum? Saya mau tanya Pak Kabah Hukum. SOTK semua sudah selesai belum? Tolong dijawab saya. SOTK, udah? Sudah. Oke, sudah SOTK ya. Ini kabar organisasi ya. Oke. Sudah ada belum dikasih mekanisme kerja sudah dibuat belum? Mekanisme kerja saat ini sedang kita fasilitasikan untuk Kementerian PAN. Lagi itu kan belum selesai. Prioritas. Ya. Anda tidak boleh pergi kemana kalau tidak ada jalan. Jalan itu kan harus menuntun kita. Anda buat jalan supaya nanti kalian bisa lewat. Nah itu satu. Kedua, cek perda mana yang ada batasan waktu. Nah tadi salah satu yang prioritas simplifikasi, kalau nggak salah saya, perda terkait dengan pajak retribusi. Nggak tahu di Jogja ada berapa itu. Coba dicek dari perda itu dulu sampai dengan perda perubahannya sampai perkadanya berapa. Ada di daerah kemarin saya lihat ada sekitar 30 lebih. Satu loh ya pajak retribusi dengan 30. Terus bagaimana? Ini kan harus dibuat menjadi prioritas. Simplifikasinya seperti apa? Satu dibuat. Nah kedua, bagaimana dengan supaya berjalan menjadi prioritas DNPTSP? Nah, saya nggak tahu. Pendelegasian yang wewenang kepala DNPTSP sudah dibuat belum perkadanya? Sudah dibuat belum? Sudah ada. Nah, sudah ada berarti. Kalau ini sudah ada, berarti dia kepala ini dari PTSP itu bekerja itu sudah dipayungi dengan payung hukum karena nanti implikasinya akan ke sana. Nah, sekarang dilihat lagi kan ada RT/RW, turunan RT/RW, RDTR dengan itu kan ada. Kan ada lagi jadi itu memang ada beberapa dilihat mana-mana saja yang dilakukan. Nah kalau mau lakukan simplifikasi lihat rumpunnya, rumpun mana nih kan ada, kalau rumpunnya ini kan ada di PP 18 Ibu Kabak organisasi ya kan ada di PP 18 perumpunannya kalau mana yang kita mau buat ini dirumpunkan. Kalau memang itu dilakukan simplifikasi tentunya perumpunan itu melihat contoh kesehatan dengan keluarga berencana bisa. Tapi nggak mungkin kesehatan digabung dengan tata ruang, kan nggak mungkin. Ada beberapa yang lakukan di sana. Karena Omnibus Law itu di Undang-Undang 13 2012 sudah dimungkinkan. Sekarang yang paling bagus lagi sekarang kami di Kemdagri saya, yang salah satu bunyi daripada Undang-Undang 13 2022 sebenarnya, bagaimana pengundangan itu dilakukan pada hari itu. Kan gitu. Jadi kalau Pak Presiden sudah tanda tangan hari itu, saya sekarang untuk provinsi begitu ditandatangan hari pun saya upload ke dalam Iperda. Jadi sampai ke Papua sana sudah selesai hari yang sama. Nah sehingga Pak Kabah Hukum, Pak Jiko dengan organisasi coba ini dibuat. Saya kan minta daerah itu membranding ini Iperda yang kita buat itu. Bapak kan tidak saya bebani anggaran, tidak saya bebani biaya. Bapak lakukan dengan itu masuk isi selesai. Coba di-branding, karena ada sekarang daerah-daerah itu pusing dengar tapi tidak dilaksanakan. Oh begini harus ke Jakarta ya. Loh saya nggak perlu datang ke Jakarta. Nah siapa yang suruh datang ke Jakarta? Nggak ada itu. Tetapi karena mereka bersosoknya, oh kalau nanti ada saya 30 berarti 30 saya ke Jakarta. No.
Tidak ada itu di Jakarta. Pak Kabah Hukum pernah ketemu sekali dengan saya waktu memperkenalkan Kalau nggak salah. Selebihnya saya nggak mau ketemu. Ya, betul. Kan pernah nggak ketemu saya, nggak mau saya ketemu. Buat apa ketemu? Tanpa ketemu juga selesai kok. Ya, tapi kalau saya ke Jogja, Bapak temu saya dong. Masa saya ke Jogja kemarin nggak ketemu? Gitu. Siap, Pak. Besok, Pak. Kotak-kotak, Gitu. Ya, kalau saya ke Jogja, ya ketemu lama, ya ketemu dalam arti ya kita silaturahmi toh. Ya, tapi kalau urusan yang lain nantilah, jangan memikirkan ketemu dengan tidak, malah justru saya ketemu dengan membawa bekal. Saya pikir buat apa? Bertemu dengan hal yang lain karena itu. Jadi artinya gitu ya. Jadi sudah jelas itu ada beberapa. Nah, tadi disampaikan Pak Kabah Hukum kepada saya jadi saya minta tadi ke Bapak dan Ibu kedalaman materi itu Pak Kabah Hukum jangan dibuat. Bapak buat propam perkada. Loh tuh sekarang Pimpinan Perkada ini tidak tahu juga, masa dibikin judul-judulan saja. Nanti kayak nyanyian itu. Harus dilihat ini apa yang dibuat dengan seperti apa itu. Ya Bapak tegas. Makanya sekarang itu di Perda itu saya minta Kabah Hukum, Karo Hukum itu saya perkuat ininya dengan Bapem Perda. Saya perkuat itu. Karena salah satu mitra saya perkuat keberadaannya itu di situ. Selama ini kan nyaris tidak terdengar, nyaris tidak pernah disapa. Sekarang saya minta dari anggaran pun saya minta itu menjadi prioritas. Persoalannya itu dilaksanakan apa tidak, tapi kami dari aspek kebijakannya sudah melakukan itu. Nah, oleh karena itu yang disampaikan lagi kemarin, bagaimana kami mencermati melakukan terkait dengan banyaknya regulasi yang dikeluarkan kementerian terkait. Inilah salah satu memang yang saya sampaikan kemarin, daerah itu kan dicekoki dengan beberapa turunan dari undang-undang PP, sehingga daerah itu tidak melakukan inovasi lagi, tidak melakukan apa yang menjadi inovasi di daerahnya masing-masing. Padahal inovasi itu penting dilakukan. Tetapi karena sibuknya Kabah Hukumnya itu udah modar dia memikirkan bagaimana penyelesaian amanat daripada undang-undangan PP, sehingga lupa menjadi apa sih yang menjadi kebutuhan yang sifatnya itu untuk mengatur, baik itu dari budaya. Nanti setelah kita ribut, nanti budaya kita dicaplok orang lain, baru kita ribut. Harusnya inilah yang memang diatur di dalam kearifan lokal yang memang menjadi. Nah, itu oleh karena itu menurut saya silakan saja yang saya minta tidak ada lagi rancangan perda dengan perkada yang berulang tahun. Itu aja kuncinya di situ. Bagaimana supaya berulang tahun? Bapak lakukan analisanya kebutuhan kedalaman daripada itu layak apa tidak. Saya tidak sampaikan itu seluruh ketua Bapak Perda Indonesia. Tahun 2023 akan saya publish semua propam perkada dan propam perkada yang sudah ditetapkan tapi tidak selesai. Supaya tahu nanti bagaimana kinerjanya. Saya sudah sampaikan seperti itu. Saya sudah wanti-wanti. 2023 akan saya buat nanti rilis daripada target persentase dari penyelesaian perkada, propam perda dan propam perkada. Teman-teman Kabah Hukum juga harus jeli. Kalau Bapak sudah menentukan propam perkada itu ada sekian tidak selesai, salah satu kinerja Bapak itu di situ, berarti Bapak tidak bisa menganalisa dengan baik daripada perkada tersebut. Gitu ya. Oke. Siapa? Oke. Yo. Ya, termin satu lagi, silahkan teman-teman. Ya. Mumpung ada pakarnya ini, kita langka sekali kesempatan ketemu Pak Marbun karena beliau sangat sibuk. Sampai Kaltara ini kalah loh. Kaltara ini kan kita pagi juga loh, ada rakor di Kaltara sejum. Tapi saya pikir Jogja inilah kuliah saya di Jogja, nomor 1 dulu ada Jogja. Saya bilang terima kasih. Yuk teman-teman silahkan. Ada yang mau tanya? Bu Eni. Oh ya, monggo silahkan. Terima kasih Bu Eni, Pak Marbun. Selamat siang. Mengusulkan aja berkaitan dengan tadi persoalan yang disampaikan oleh Kabah Hukum ketika di akhir tahun itu, karena banyaknya mungkin biasanya penetapan itu hanya judul saja. Nah, kurang jelas Mas, kurang jelas. Ya, tadi apa yang disampaikan Pak Kabah Hukum berkaitan dengan pengusulan perkada ataupun penetapan biasanya di akhir tahun itu menumpuk. Nah, di akhir ini kan sudah ada PP yang banyak pejabat fungsional yang perlu dioptimalkan untuk menghindari seperti yang disampaikan tadi,
seperti di hukum itu kan juga ada yang berkaitan dengan analis hukum. Nah, ada analis hukum, ada perencana, ada analis kebijakan. Nah, sesuai juga dengan Permenpan katanya dengan mekanisme kerja, alangkah baiknya memang ini bisa dioptimalkan untuk tadi menghindari bahwa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi itu melalui suatu kajian ataupun telaan, sehingga kisi-kisi dalam aturan yang akan dibentuk minimal sudah ada, tidak hanya sekedar hukum, sehingga tidak sekedar judul, sehingga tadi kisi-kisi itu dibuat oleh teman-teman analis hukum, analis kebijakan, perencana dan sebagainya sesuai dengan ruang lingkup dari masing-masing OPD. Saya kira usulan kami seperti itu, Pak. Terima kasih. Mas Sugeng, satu lagi teman-teman. Ini kalau boleh. Oh, monggo Mas Gunawan, KPS, silahkan. Terima kasih Bu Eni. Selamat siang Bapak Direktur, Pak Kabag Hukum, Ibu Kabag Organisasi, dan Bapak Ibu sekalian kami hormati. Ini menarik sekali Bapak, ini terkait tadi mengenai khususnya simplifikasi dari peraturan kepala daerah. Ini ada beberapa hal yang saat ini dihadapi oleh kami dan teman-teman dari pemuda yang lain, khususnya itu terkait dengan adanya beberapa kementerian atau lembaga yang dalam tanda petik ini masih mewajibkan bagi kami untuk membuat aturan perkada yang spesifik, ya, yang seharusnya itu bisa dijadikan satu atau disimpulkan, tetapi menjadi spesifik karena ini terkait dengan beberapa penilaian. Contoh seperti penilaian untuk sistem merit yang dilakukan oleh KASN ataupun penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN. Nah, di mana di dalam beberapa titik itu mereka meminta untuk kita itu membuat perkada khusus terkait beberapa regulasi. Padahal kalau kami cermati, sesungguhnya itu dari peraturan di atasnya itu sudah jelas. Bahkan terkadang peraturan kepala BKN-nya pun sudah lebih detail lagi. Tetapi terkadang kami tetap dipaksakan untuk membuat regulasi di tingkat perkada. Kalau enggak, itu nanti poinnya 0 atau kurang seperti itu. Jadi ini kan menjadi satu hal yang malah menjadi anomali ketika kita ada kebijakan untuk melakukan simplifikasi, tetapi ternyata di beberapa titik penilaian atau kuesioner itu sendiri masih mewajibkan untuk melakukan detail-detailnya. Nah, ini mohon kami untuk selanjutnya dari Bapak di Kemendagri nanti mohon untuk bisa mengkomunikasikan dengan kementerian atau lembaga yang terkait hal ini, semoga bisa menjadi pertimbangan untuk hal-hal berikutnya di masa akan datang. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Mas Gun. Masih ada teman-teman? Ada yang mau bertanya? Mbak Eni. Oh, monggo Mas Ageng. Sudah Pak. Jenon Sewu. Mohon izin terkait dengan acara pada siang hari ini. Terima kasih Pak, boleh mendengarkan paparan yang begitu bagus. Ini kami ingin bertanya, tapi sepertinya kalau akan lebih tepat lagi terkait dengan ketugasan kami di subkoordinator PP terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasinya Pak, sesuai dengan acara pada siang hari ini, workshop reformasi birokrasi pada area deregulasi kebijakan. Kami ingin bertanya terkait dengan area kedua ini sebenarnya Bu Eni. Boleh nggih Bu Eni, walaupun tidak serta-merta pada pembuatan atau revisi perda, namun kami hanya mendasar pada penilaian reformasi birokrasi yang setiap tahun dilakukan oleh Kementerian PAN, dan kita kadang juga menjadi sebuah sampel di dalam pelaksanaan RP ini. Kaitannya ini dengan diregulasi kebijakan. Pada materi yang diminta di dalam diregulasi kebijakan ini adalah telah dilakukan identifikasi analisis terhadap kebijakan yang tidak harmonis, sinkron, atau bersifat menghambat. Nah, ini kalau seumpama misal sebuah peraturan yang telah kita buat itu masih relevan selama 1 tahun berjalan dan di dalam penilaian tersebut kita tidak melakukan
perubahan. Nah, ini bagaimana? Nilainya bagaimana? Karena kalau sepemikiran kami, peraturan yang masih bisa berjalan dengan baik di dalam beberapa waktu tertentu itu berarti penyusunan peraturannya begitu bagus. Dalam arti tidak terdapat kesalahan atau apa yang perlu direvisi sehingga nantinya di dalam penilaian ini akan menjadi bertentangan. Karena kalau bagus tidak ada perubahan, dianggap tidak melakukan diregulasi kebijakan. Kemarin nilai kami seperti itu, baru proses tidak maksimal di bobot 1 itu Bu Beni. Nah ini bagaimana? Kami hanya bertanya di area itu saja, di regulasi kebijakan kaitannya dengan penilaian reformasi birokrasi. Saya kira walaupun tidak ada revisi kebijakan, kalaupun itu peraturan daerahnya masih bagus, masih relevan, itu saya kira juga bagus di dalam reformasi birokrasi ini. Terima kasih Bu Eni. Ada kurang dan salahnya, terima kasih Pak. Juga semuanya matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Ageng. Ini sesi terakhir saja. Nanti kita tidak buka pertanyaan. Ini dari kami, Pak Marbun, dari organisasi. Tadi sudah kita sampaikan kaitannya dengan SOTK, sudah selesai, Perda sudah kita revisi. Tinggal saat ini kita untuk merubah dengan adanya Permenpan 7, kita harus menyesuaikan peraturan kepala daerah. Nah, di dalam Propen Perkada yang kita usulkan ke bagian hukum, memang tugas pokok dan fungsi seluruh OPD nanti akan berubah. Nanti berkaitan dengan simplifikasi. Seperti apa Bapak? Simplifikasi yang nanti bisa kita tempuh. Tadi Bapak sampaikan untuk kita sederhanakan saja berdasarkan perumpunan sesuai dengan PP 18 tadi Bapak sampaikan, contohnya untuk kesehatan. Nah, kalau di perangkat daerah itu kan masing-masing perangkat daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Apakah ini juga harus tetap kita simplifikasikan atau ini tetap saja seperti ini, per masing-masing perangkat daerah kita mempunyai satu perkada. Mohon pencerahannya itu Bapak dari kami di organisasi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi Bapak Marbun untuk menanggapi. Terima kasih. Oke. Waduh, ini 4 SKS ya nih. Kalau Pak Tik bilang ke saya, ini kan kalau ini Pak Marbun udah 4 SKS. Udah, kalau dulu saya S2 itu ini 4 SKS. Kalau saya sudah menjelaskan di depan itu berarti SKS-nya 4. Berarti kan sudah selesai 6 bulan. Ya, selesai. Oke. Saya tadi Pak Sugeng ya, tadi sampaikan kepada saya, bagaimana sih kita mencoba untuk melakukan supaya perkada tersebut itu tadi sesuai yang sampaikan itu memang bermanfaat. Apakah dengan keberadaan asistensi hukum? Sebenarnya tidak hanya aspek saya, gini loh. Saya mencoba mencermati gini, kalau kita menyusun regulasi ini, yang menjadi acuan kita pertama itu kewenangan dulu. Kewenangan dulu. Makanya pernah dulu saya kembalikan beberapa perkada peraturan gubernur yang dibuat oleh tim sukses atau tim ahli yang memang basicnya itu tidak memahami Undang-Undang 23. Nggak usah sebutlah provinsi mana. Saya kembalikan. Saya sampaikan, kalian membuat itu, menyodorkan itu kepada gubernur, dasarnya apa? Dengan ada mindsetnya beliau dulu di negara liberal. Di luar sekolahnya, di luar dia sampai puluhan tahun. Konsep di Indonesia itu tingkatan pemerintahan itu diatur, kewenangannya diatur. Nah, oleh karena itu tidak ada perda provinsi memaksa perda kabupaten kota, tidak ada memaksa, tidak boleh memaksa. Ini kan tidak bisa memaksa. Nah, tetapi makanya kemarin saya minta kepada seluruh ketua Bappeperda provinsi, Anda buat itu perda di provinsi supaya kabupaten kota membuat nanti inline kebijakannya. Tidak provinsi membuat ini, kabupaten kota membuat ini, jadi tidak ketemu. Nah, ini sebenarnya yang diminta. Nah, oleh karena itu kemarin saya sudah menyusun ada sekitar 49 indikator. Ini untuk langsung aja Pak Gunawan, Pak Diskominfo langsung menjawab semua ya. Kita minta ke Apip, saya susun ada 49 indikator terkait dengan keberadaan perda dengan perkada tersebut.
Kenapa? Tidak hanya kita masuk ke simplifikasi, tetapi kita masuk ke mana? Kedalaman dan manfaat daripada perda tersebut. Kalau tadi disampaikan, apakah kami dalam reformasi birokrasi tidak membuat revisi? Kalau memang revisi kebijakan itu diamanatkan, ya harus buat. Tapi kalau tidak, ya enggak. Ya tidak. Nah sekarang yang kita dorong, bagaimana daripada kebijakan itu manfaatnya. Dari aspek daripada kemanfaat efisiensinya, bukan daripada jumlah yang dibuat. Jadi sampaikan, tidak lagi kita berbicara dengan jumlah, kuantitas, tetapi daripada kualitas, daripada perda dan perkada yang Bapak buat. Kuncinya di situ. Buktinya Pak Presiden sampaikan 79 undang-undang dibikin jadi satu. Jadi tidak kita bicara dengan satu banyaknya perda yang Bapak buat, tetapi kedalaman manfaat daripada perda dan perkara tersebut yang harus menjadi tanggung jawab kita. Sudah ada kita beri indikator. Reformasi birokrasi yang disampaikan tadi membuat umpamanya bagaimana tidak ada manfaatnya, ada apa tidak? Kalau memang tidak ada, buat apa dibuat? Sehingga mindset harus berubah. Tidak lagi melihat kamu membuat ini, tapi ternyata tidak, itu kan tidak memang tidak diamanatkan. Karena kalau membuat perkada, amanatnya di mana? Ada yang menamatkan enggak? Kalau tidak ada yang menamatkan dengan itu, ya memang buat apa dibuat? Kalau memang itu memang hanya cuma penetapan, itu buat lagi keputusan yang sifatnya tidak, karena kalau perkada mengikat dan ada beberapa implikasi dari keuangan segala macam. Nah, sehingga saya minta ke Bapak dan Ibu bagaimana tidak hanya kita masuk lagi ke terjebak dengan membuat regulasi yang banyak, tetapi manfaat daripada kualitas daripada perda dengan perkada dicatat itu. Kualitas dari perda dengan perkada tersebut manfaatnya ada apa tidak. Sehingga 49 indikator yang kita buat itu yang menjadi tools untuk teman-teman di provinsi untuk melihat kedalaman daripada perda tersebut. Kita sudah sampaikan kemarin ke APIK itu menjadi aktual. Nah, tadi dari organisasi, bagaimana sih kami membuat sekarang tusi? Tusi aja ngapain harus bikin banyak perkada? Nanti kalau sampai ke saya kembalikan itu nanti bikin jadi satu. Saya kembalikan ibu bikin jadi itu. Ibu bikin menjadi simplifikasi. Daripada saya kembalikan Bekasi kan ada 100 sekian, saya kembalikan. Jangan malas bikin, itu saya bilang. Kalau Anda tidak sanggup, saya bikin sendiri. Saya tahu ada provinsi Bu saya bikin sendiri. Kalau saya kembalikan nggak selesai, udah kami bikin aja deh. Karena kenapa? Ya bisa saja memang ini bagi hal yang baru bagi dia. Kalau kita kan sudah hal yang biasa yang sudah kita lakukan. Jadi berbagi ilmu itu Pak Kabak Hukum dengan teman-teman harus dibuat. Jangan pelit dengan ilmu. Saya tidak pelit dengan ilmu. Apa yang saya dapat yang itu saya share kepada teman-teman. Jadi itu maksud saya, silakan dibuat. Tapi saya prinsip prioritas kerja Pak Presiden itu simplifikasi regulasi tidak hanya diucapkan, tetapi bisa diimplementasikan, dilaksanakan. Itu saja yang saya sampaikan. Bagaimana caranya? Tadi ada pilihan yang saya bilang, apakah dibikin menjadi satu, apakah dirumpunkan? Silakan. Tapi kalau hanya terkait dengan tupoksi dan itu, ngapain banyak-banyak itu? Enggak itu. Ya, mungkin itu yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Marbun, pencerahannya ke kami semuanya. Jadi sudah saya highlight tadi pernyataan dari Bapak. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan simplifikasi regulasi. Jadi nanti kita berkolaborasi bagian hukum dan OPD mana saja kebijakan khususnya perkada dan perda yang bisa kita sederhanakan sesuai arahan dari Pak Marbun. Yang kedua, mari kita secara bersama-sama menggaungkan e-perda yang sudah dibuat oleh Kemendagri sehingga nanti teman-teman di daerah lain pun bisa melihat bahwa dengan e-perda semuanya menjadi lebih sederhana, tidak perlu lagi berbondong-bondong ke Jakarta, tetapi dengan aplikasi kita bisa menyelesaikan ketugasan kita. Dan yang ketiga, kualitas dari kebijakan yang terpenting. Tidak hanya kita mengejar jumlahnya saja,
tetapi dari kualitas kebijakan yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Demikian yang bisa saya simpulkan dari diskusi yang luar biasa, yang sangat menarik di pagi sampai siang hari ini. Terima kasih sekali Pak Marbun. Waktu di tengah kesibukan Bapak bisa meluangkan waktu untuk kami di pemerintah Kota Yogyakarta. Mohon maaf kalau dalam menghantarkan diskusi pada pagi hari ini ada kekeliruan. Kami tunggu Pak Marbun di Jogja, nanti kita bisa bertemu, bisa berdiskusi dan silaturahmi lebih lanjut, Pak. Kami tunggu ya, Pak ya. Waktu saya kembalikan ke host, Mbak Ayu, silahkan untuk menutup acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Bagian Organisasi dan juga Bapak narasumber, Bapak DRS Marbun MSI. Diskusinya sangat menarik. Sekarang kita tiba di penghujung acara, dan setelah ini mohon untuk tidak terlebih dahulu karena akan foto bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung dalam workshop pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada bagian hukum Setda Kota Yogyakarta telah menjadi partner dalam pelaksanaan workshop ini. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat kekurangan yang tidak berkenan. Dan mari kita tutup acara dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Oke, mohon dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Akan terdapat 4 sesi pengambilan foto. Saya akan mulai yang pertama. 3, 2, 1. Oke. Yang kedua. 3, 2, 1. Ya, baik. Yang selanjutnya. 3, 2, 1. Dan yang terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang belum melakukan presensi, dapat melakukan presensi. Dan mohon untuk mengisi daftar link yang sudah kami bagikan melalui ruang chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Marbun dan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali. Ya. Oke. Nun. Monggo. Terima kasih. Nanti ketemu di Jogja ya. Ya, kami tunggu loh benar. Kami tunggu ya, kami tunggu Pak. Dihubungin nanti staf saya, ada Pak Samuel nanti, staf saya ya. Siap-siap. Ya, kami tunggu. Terima kasih.